Wamena, ibu kota Papua Pegunungan, kembali menjadi fokus perhatian nasional. Kota yang selama ini dikenal sebagai pusat administrasi dan budaya di wilayah Pegunungan Tengah Papua, kini disebut-sebut akan menjadi wilayah operasi militer baru. Rencana ini mencuat seiring dengan peningkatan aktivitas kelompok bersenjata di sekitar wilayah Wamena. Pemerintah pusat, melalui koordinasi TNI dan Polri, tengah menyusun strategi keamanan terpadu untuk menghadapi ancaman nyata dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB-OPM. Kepala Pusat Penerangan TNI menyebut bahwa Wamena kini berada dalam status siaga. Penambahan personel, patroli intensif, serta pembangunan pos keamanan di sejumlah titik perbatasan kota telah dilakukan. Langkah ini diambil setelah adanya laporan intelijen mengenai pergerakan kelompok bersenjata yang diduga bermarkas di kawasan pegunungan sekitar Jayawijaya, Lanijaya, dan Duga. Namun respons datang dari pihak yang dituding sebagai ancaman. Dalam sebuah pernyataan video yang beredar di media sosial pada awal Juni 2025, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengeluarkan pernyataan tegas. Kami minta Indonesia dan masyarakat internasional bersiap. Wamena akan menjadi salah satu pusat revolusi total Papua. TPNPB tidak takut. Kami tunggu operasi militer dari Jakarta. Pernyataan itu langsung menyulut kekhawatiran. Istilah revolusi total mengindikasikan rencana besar OPM dalam memperluas wilayah konflik bersenjata ke jantung administratif Papua Pegunungan. Wamena selama ini dianggap relatif stabil dibanding wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, atau Puncak yang rutin dilanda serangan bersenjata. Namun jika kota ini menjadi target langsung operasi TPNPB, maka eskalasi konflik diyakini akan meningkat tajam. TPNPB-OPM mengklaim bahwa pemerintah Indonesia terus meluaskan kontrol militer di Papua melalui pendekatan kekuatan. Mereka menuduh pemerintah tidak serius menyelesaikan konflik Papua secara damai. Menurut OPM, pemekaran wilayah, pembangunan infrastruktur, dan penambahan aparat keamanan hanya memperluas kontrol kolonial atas tanah Papua. Dalam pernyataan resminya, TPNPB menyebut Wamena sebagai jantung kekuatan pendudukan Indonesia di wilayah pegunungan. Mereka menganggap kota ini bukan lagi wilayah sipil murni, melainkan pusat kendali operasi militer dan pemerintahan Indonesia di Papua Tengah. Menanggapi pernyataan tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa langkah pengamanan di Wamena bukanlah bentuk provokasi, melainkan tindakan preventif untuk melindungi warga sipil. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyebut bahwa negara tidak akan membiarkan kelompok bersenjata mengancam stabilitas nasional, terlebih di ibu kota provinsi. Namun, sejumlah kalangan sipil menyuarakan keprihatinan atas kemungkinan Wamena menjadi medan konflik terbuka. Lembaga seperti Kontras dan Amnesty International Indonesia memperingatkan bahwa menjadikan Wamena sebagai basis operasi militer aktif dapat membawa risiko besar terhadap keselamatan warga sipil. Sejumlah tokoh adat dan pemuka gereja di Papua Pegunungan turut angkat bicara. Mereka menyerukan agar semua pihak, baik pemerintah maupun kelompok bersenjata, menahan diri dan menghindari kekerasan terbuka di wilayah yang selama ini menjadi pusat pendidikan, perdagangan, dan budaya masyarakat pegunungan. Pendeta Elia Wenda, tokoh gereja dari Gidi Wamena, menyampaikan bahwa kekerasan di Wamena hanya akan memperburuk trauma kolektif masyarakat Papua. Ia mengingatkan peristiwa 2019 ketika kerusuhan di kota ini menewaskan puluhan orang, masih menyisakan luka mendalam yang belum sepenuhnya pulih. Di tengah situasi memanas, warga Wamena menjalani kehidupan dengan waspada. Aktivitas pasar tetap berlangsung, namun penjagaan aparat bersenjata mulai terlihat di titik-titik strategis. Sekolah-sekolah tetap dibuka, namun beberapa orang tua memilih menahan anak-anaknya di rumah. Beberapa warga menyatakan mulai menyimpan bahan makanan dan kebutuhan pokok, khawatir jika situasi memburuk secara tiba-tiba. Sebagian lainnya memilih meninggalkan Wamena, sementara waktu menuju kota-kota lain seperti Timika atau Jayapura. Pengamat pertahanan dari LIPI menyatakan bahwa kemungkinan besar Wamena memang akan menjadi salah satu titik konsentrasi baru dalam
Konflik Papua, karena letaknya yang strategis dan posisinya sebagai ibu kota provinsi baru, namun mereka juga menekankan pentingnya strategi non-militer dalam penanganan konflik, seperti diplomasi lokal, pembangunan berbasis hak asasi, dan penguatan peran masyarakat sipil. Di sisi lain, TPNPB-OPM melalui kanal medianya terus menyerukan perlawanan dan menyebut tahun 2025 sebagai fase akhir perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Mereka mengklaim telah memperkuat komando dan logistik di berbagai wilayah dan menargetkan fasilitas negara sebagai bagian dari kampanye militer mereka. Belum dapat diverifikasi secara independen sejauh mana kesiapan dan kekuatan OPM di sekitar Wamena. Namun pernyataan terbuka tentang revolusi total menunjukkan bahwa kelompok ini tidak hanya beroperasi di pedalaman terpencil, tetapi mulai mengarahkan perhatian ke kota-kota pusat pemerintahan. Kini semua mata tertuju ke Wamena, sebuah kota yang berdiri di antara harapan pembangunan dan bayangan konflik. Apakah ia akan tetap menjadi pusat damai bagi masyarakat Papua Pegunungan, atau justru berubah menjadi medan pertempuran baru dalam konflik berkepanjangan antara Indonesia dan kelompok separatis? Waktu akan menjawab. Namun satu hal pasti, ketika Wamena disebut sebagai target revolusi total, seluruh Indonesia patut waspada.